1701. Kejujuran Masangsi mengejutkan Chow Wu dan Jade Moon lainnya. Pelayan. Seorang pelayan puncak Jade Moon. Beberapa dari mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka dan tertegun sejenak. Tapi melihat ekspresi Masangsi, mereka tahu bahwa dia sama sekali tidak bercanda. Di depan Lu Ye, dia memang sangat merendahkan dirinya, dan bahkan menyebut Lu Ye sebagai tuannya. Berbicara secara logis, puncak Jade Moon seperti Masangsi seharusnya memberi mereka wajah dengan menyebut mereka sesama kultivator. Namun, ketika dia memanggil mereka tuan, Chow Wu dan Jade Moon lainnya merasa tidak nyaman. Alasan dia memanggil mereka jelas karena Lu Ye telah memanggil mereka sebagai sesama kultivator. Jika dia menyebut mereka sesama kultivator, di mana Lu Ye akan ditempatkan? Chow Wu melirik Wu Zuo, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Wu Zuo hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Dia juga sedikit bingung. Dalam perjalanan ke sini, dia bisa melihat bahwa Masangsi sangat menghormati Lu Ye. Namun, dia tidak mengharapkan seorang kultivator yang kuat untuk menyebut dirinya seorang pelayan terus terang. Untuk memiliki kultivator yang kuat sebagai pelayan, apakah Lu Ye dari 9 langit menempel di paha Sansein Realm? Wu Zuo mau tidak mau membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Chow Wu dan Jade Moon lainnya juga berpikir demikian. Karena ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Para tamu yang terhormat, tidak perlu berdiri. Masuklah untuk mengobrol. Saudara muda Lu, silakan. Chow Wu dengan cepat menyesuaikan ekspresinya dan memberi isyarat dengan tangannya. Dalam waktu singkat ini, sikap Chow Wu dan Jade Moon lainnya berubah beberapa kali. Ketika mereka mendengar bahwa Wu Zuo telah membawa Lu Ye dari 9 surga, mereka datang dengan mentalitas untuk bertemu dengan seorang junior yang luar biasa. Namun, ketika mereka melihat bahwa kultivasi Lu Ye telah mencapai tingkat Jade Moon, mereka menyadari bahwa mereka harus memperlakukan satu sama lain dengan setara. Dengan Masangsi memanggilnya sebagai Tuan, Lu Ye langsung menjadi tamu terhormat. Chow Wu dan Jade Moon tidak lagi berani menunjukkan sedikit pun penghinaan. Meskipun mereka tidak memiliki sikap seperti itu sebelumnya, ketika yang kuat menghadapi yang lemah, mereka masih memiliki rasa superioritas. Terima kasih atas keramahan Anda. Ekspresi Lu Ye normal. Dia mengangguk dan berjalan berdampingan dengan Lu Ye. Di aula utama, semua orang duduk. Masangsi duduk dengan tenang di sebelah kiri Lu Ye, benar-benar mengambil sikap seorang pelayan. Setelah bertukar basa-basi, Lu Ye akhirnya mengenal beberapa Jade Moon yang hadir. Jade Cons memiliki lebih dari beberapa Jade Moons. Sebagai pemimpin galaksi ini, meskipun mereka tidak pernah menghasilkan kultivator Sansein, selalu ada sekitar 10 Jade Moon. Menurut Wu Zuo, pada puncaknya, ada 15 Jade Moon di Jade Cons. Untuk Great Domain Veteran, ini tidak diragukan lagi merupakan fondasi yang sangat dangkal. Misalnya, alam tak terbatas yang dikunjungi Lu Ye juga merupakan alam besar. Namun, tidak hanya ada sinar matahari, ada juga banyak Jade Moon di sana. Situasi Jade Cons berkaitan dengan lokasinya yang terpencil. Itu tidak pernah terhubung ke arus utama kosmos, dan tidak pernah berinteraksi dengan galaksi lain. Itu selalu meraba-raba sendiri dalam hal kultivasi. Kedua, sumber daya di langit berbintang terbatas. Namun, Jade Moon tidak mungkin tetap berada di alam selamanya. Beberapa Jade Moon suka bepergian kemana-mana. Bahkan konstelasi 9 prefektur menghabiskan sebagian besar waktunya di langit berbintang, apalagi Jade Moon. Setelah mengobrol sebentar, Chow Wu akhirnya bertanya tentang situasi di Laut Wanxiang. Luan Xiao telah memimpin 100 elit ke Laut Wanxiang. Dalam sekejap mata, tidak ada berita tentang dia selama beberapa tahun. Sayangnya, tidak ada cara untuk mengumpulkan informasi di sini. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir. Karena Lu Ye datang kali ini, mereka secara alami harus mencari tahu lebih banyak tentang dia. Lu Ye tidak menyembunyikan apapun. Dia secara singkat menceritakan pertempuran yang mereka temui di sepanjang jalan menuju Laut Wanxiang. Ketika mereka mendengar bahwa armada 3 alam telah terlibat dalam pertempuran antara 4 galaksi dan ras darah, Jade Moon yang hadir semuanya memucat. Lagi pula, menurut Lu Ye, ada hampir 10 kultivator Sansein Realm yang terlibat dalam pertempuran itu. Konstelasi dan Jade Moon bahkan lebih sulit untuk dihitung. Dengan ukuran armada 3 alam, bagaimana mereka bisa bernasib baik jika mereka berpartisipasi dalam pertempuran? Untungnya, meski hasilnya tidak memuaskan, armada 3 alam tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Pada akhirnya, mereka selamat dari cobaan itu dan melanjutkan perjalanan ke Laut Wanxiang. Mereka juga mengetahui bahwa para kultivator 3 alam telah menduduki Pulau 3 alam di Laut Wanxiang dan semuanya baik-baik saja. Baru setelah itu mereka santai. Namun, para kultivator Jade Cons segera menyadari masalah yang telah ditanyakan Wu Zuo sebelumnya. Kultivator 3 alam tidak memiliki fondasi yang kuat. Apakah mereka dapat mempertahankan Pulau Roh tingkat menengah jika mereka menempatinya?
Lu Ye juga mengangkat klan Putri Duyung. Ini membuat mereka merasa jauh lebih nyaman. Saat Lu Ye mengatakan ini, Chou Wu menatap Lu Ye dengan tatapan rumit. Dari kisah ini, Chou Wu dapat mengetahui bahwa meskipun armada tiga alam telah mengalami beberapa kemunduran dan beberapa kerugian beberapa tahun yang lalu, secara keseluruhan, itu sangat mulus. Bahkan lebih mulus bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di Laut Wan Xiang. Chou Wu memang sudah tua, tapi bukan berarti dia sudah pikun. Dia tahu bahwa pelayaran mulus ini tidak datang tanpa alasan. Bagaimana hal-hal bisa berkembang begitu lancar di tempat seperti Laut Wan Xiang yang begitu kompetitif. Dia tahu lebih baik dari siapapun kekuatan seperti apa Luan Xiao dan para kultivator yang dia bawa bersamanya. Dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan kemunduran apapun di Laut Wan Xiang. Orang-orang dari Green Dawn Dao World juga tidak memiliki kemampuan ini. Lalu siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Akar masalahnya mungkin adalah pemuda di depannya. Chou Wu tidak tahu apa yang mampu dilakukan Lu Ye, tetapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Lu Ye hanyalah sebagian darinya. Ada banyak hal yang belum dia katakan. Selain hal-hal lain, bagaimana mungkin klan Putri Duyung yang hidup di bawah Laut Wan Xiang menjadi sekutu paling kuat dari Pulau Tiga Alam? Chou Wu semakin merasa bahwa Lu Ye tidak sederhana. Dia menoleh dan sepertinya melihat sosok tinggi berdiri di belakang Lu Ye. Realem Master Qiu, saudara dan saudari senior, saya kembali kali ini karena saya ingin membawa sekelompok orang lain ke Pulau Tiga Dunia. Tuan Balai Wu telah mengirim 100 orang, jadi saya harap dunia Anda dapat mengirim 100 orang lagi. Laut Wan Xiang tidak damai. Orang-orang kami hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri di sana, kata Lu Ye. Dia berpikir bahwa Jade Cons pasti tidak akan menolak ini karena tidak ada yang bisa menahan godaan Laut Wan Xiang. Dia bahkan bersiap untuk Jade Cons memintanya membawa lebih banyak orang. Siapa sangka setelah mendengar ini, Chou Wu tidak langsung menanggapi. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi bermasalah. Setelah hening sejenak, Chou Wu berkata, "Saudara muda, jika Anda tidak terburu-buru, mengapa Anda tidak tinggal di Jade Cons selama beberapa hari? Kami akan membahasnya dan kemudian memberi Anda jawaban, oke?" Lu Ye berkedip. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa dia tidak menerima hal baik yang datang mengetuk pintunya? Apakah dia tidak percaya padanya? Itu tidak masuk akal. Lu Ye tidak merasakan adanya ketidakpercayaan dari Chou Wu dan yang lainnya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk dan berkata, "Tidak masalah." Yang terjadi selanjutnya adalah obrolan kosong. Pemahaman domain Jade Cons tentang Laut Wan Xiang sebagian besar disampaikan oleh Wu Zuo terakhir kali, jadi mereka tidak tahu banyak. Sekarang Lu Ye, yang telah berada di Laut Wan Xiang selama bertahun-tahun, berada di depannya, tentu saja ada banyak hal yang ingin dia ketahui. Untuk sesaat, suasana menjadi meriah. Lu Ye juga mengambil kesempatan untuk bertanya. "Tuan Chou, apakah Anda memiliki bahan yang cocok untuk menempa harta karun ajaib?" Chou Wu mendengar ini dan berkata, "Saudara muda ingin memurnikan harta ajaib." Lu Ye menepuk Mountain Pan Saber di pinggangnya dan berkata sambil tersenyum. "Aku telah maju ke Jade Moon, jadi aku butuh sesuatu yang berguna. Jika kamu memiliki bahan yang cocok, aku bisa membelinya." Sebenarnya, pilihan terbaik adalah pergi ke Laut Wan Xiang untuk melakukan ini. Ada banyak bahan di Laut Wan Xiang. Selama Lu Ye memiliki giok spiritual, dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Namun, apa yang ingin dimurnikan Lu Ye bukanlah sarung pedang biasa. Dia ingin melemparkan spirit rune saber drawing slash ke sarungnya. Spirit rune itu sangat rumit. Lu Ye memperkirakan bahwa bahkan pandai besi Sansein mungkin tidak akan berhasil menyempurnakannya. Selain itu, dia tidak dapat menemukan pandai besi setingkat itu. Dia hanya bisa melakukannya sendiri. Lu Ye tidak terlalu percaya diri untuk menempa sarung seperti itu. Meskipun dia memiliki dasar dalam menempa senjata, dia tidak pernah menaruh hatinya di dalamnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Untungnya, dia memiliki pohon bakat. Ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki pandai besi. Oleh karena itu, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia harus mencobanya. Dia hanya akan memperlakukannya sebagai latihan. Ketika dia memiliki bahan yang lebih baik di masa depan, tidak akan terlambat untuk menempa sarung yang lebih baik. Chou Wu berkata, "Adik, bahan apa yang kamu inginkan?" Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Bagaimana dengan ini, biarkan saudara muda Han menemanimu ke perbendaharaan. Kamu dapat mengambil apapun yang kamu suka. Apalagi saudara muda Han adalah pemurni artefak yang paling menonjol di dunia ini. Jika Anda ingin menempa sesuatu, minta saja dia untuk membantu Anda menempanya." Saudara muda Han dipanggil Han Dong. Dia adalah pria botak yang berbicara dengan Lu Ye saat pertama kali bertemu dengannya. Lu Ye sudah bertemu dengannya. Lu Ye mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Realem Lord Chou. Aku pasti akan memberimu giok spiritual yang dibutuhkan untuk materi." Chou Wu melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara muda,
setelah meninggalkan Laut Wan Xiang, Anda tidak menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Sebaliknya, Anda membaginya dengan dunia Daois King Li dan Yukons. Kemurahan hati Anda mengagumkan. Omong-omong, King Li dan Yukons berhutang budi padamu. Jika kamu menyukai beberapa materi, ambil saja. Jangan menyebutkan batu giok spiritual lagi. Meskipun Lu Ye telah menyeret dunia Daois King Li dan Keong Giok ke Laut Wan Xiang dengan maksud untuk meminjam kekuatan mereka, kedua dunia memang mendapat bantuan dalam hal ini. Beberapa bahan pemurnian di gudang harta karun diberikan, tetapi Keong Giok tidak terlalu pelit untuk mengambil batu giok spiritual Lu Ye. Mendengar ini, Lu Ye tahu bahwa meskipun dia bersikeras, mereka tidak akan menerima batu giok spiritual. Dia mengangkat cangkirnya dan berkata, "Terima kasih, kakak senior." Setelah perjamuan, para tamu dan tuan rumah bersenang-senang. Setelah jamuan makan, Lu Ye diatur oleh Yukons untuk tinggal di lembah yang indah. Wu Zuo juga ada di sini untuk menemaninya. Keesokan harinya, sebelum Lu Ye mengambil inisiatif untuk berbicara, Han Dong yang botak datang dan berkata bahwa dia ingin membawa Lu Ye ke bendahara. Lu Ye membawa Ma Sangxi dan mengikutinya keluar. Sekte Jade Cons juga memiliki perbendaharaan sendiri, tetapi perbendaharaan alam dan perbendaharaan sekte tidak bisa dibandingkan sama sekali. Perbendaharaan Jade Cons World dibagi menjadi beberapa tingkat, yang masing-masing diisi sampai penuh dengan hal-hal yang baik. Salah satu level diisi dengan bahan untuk menyempurnakan senjata. Sebagian besar bahan ini dikumpulkan oleh Jade Cons World itu sendiri. Beberapa dari mereka dibawa kembali oleh para kultivator yang keluar dan bertemu di langit berbintang. Lu Ye terpesona dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. 1702. Untungnya, Han Dong adalah seorang penyuling dan mengetahui materi di sini seperti punggung tangannya. Melihat Lu Ye ragu, dia menanyakan apa yang dia butuhkan. Setelah mengetahui bahwa Lu Ye ingin membuat sarung harta karun ajaib, dia membantunya mengambil beberapa bahan dari rumah harta karun. Han Dong sangat belak-belakan dan antusias. Setelah memimpin Lu Ye keluar dari rumah harta karun, dia berkata, "Ayo pergi, aku akan membawamu ke lembah alat. Disitulah kita menempa senjata di dunia ini." Segera, mereka bertiga bergegas ke arah Tul Valley dan segera tiba. Ketika mereka tiba, Han Dong membawa Lu Ye ke sebuah lorong. Lu Ye tidak tahu seberapa jauh mereka pergi. Selama waktu ini, Lu Ye bahkan melihat beberapa sungai magma mengalir, dan suhu di sekitarnya semakin panas. Secara umum, tempat pemurnian akan didirikan di lingkungan yang serupa karena mereka dapat menggunakan kekuatan api bumi untuk menyempurnakan senjata dengan lebih baik. Di kedalaman lembah alat, ada banyak kultivator Jade Cons, bertelanjang dada dan berkeringat, memurnikan senjata di atas meja pemurnian. Semakin dalam mereka pergi, semakin sedikit kultivator yang ada. Pada akhirnya, mereka tidak bisa melihat satu orang pun. Han Dong melepas pakaiannya, memperlihatkan ototnya yang kuat, dan menunjuk ke meja penyulingan besar. "Disinilah aku memurnikan senjata. Jika Junior Apprentice Brother tidak keberatan, aku bisa memperbaiki sarung harta karun sihir untuk Junior Apprentice Brother." Ini bukan membanggakan. Di seluruh Jade Shell World, pencapaian Han Dong dalam menyempurnakan senjata tidak ada duanya. Sebagian besar harta ajaib di Jade Cons World dibuat olehnya. Menyempurnakan sarung tanpa kesulitan apapun secara alami semudah mencubit keong untuknya. Lu Ye tersenyum. "Senior Apprentice Brother Han, yang ingin saya sempurnakan bukanlah sarung pedang biasa. Senior Apprentice Brother mungkin tidak dapat memperbaikinya." Han Dong mendengus ketika mendengar ini, tetapi dia tidak marah. "Junior Apprentice Brother, apakah kamu meremehkanku? Apakah Anda dapat memperbaikinya atau tidak?" Junior Apprentice Brother pertama-tama menggambar jalan. "Di dunia ini, jika saya tidak bisa menyempurnakannya, maka tidak ada orang lain yang bisa." Dia ingin Lu Ye menggambar jalan karena dia ingin bertanya pada Lu Ye batasan apa yang ingin dia sempurnakan di sarungnya. Lu Ye berpikir sejenak, lalu mengeluarkan papan giok, mengukir bagian dari Spirit Rune Sword Draw, dan menyerahkannya kepada Han Dong. Han Dong mengambilnya dan memeriksanya untuk waktu yang lama sebelum berpikir keras. Sebagai penyuling yang paling menonjol di Jade Cons, dia secara alami mencoba-coba tato spiritual. Namun, yang dia coba-coba adalah semua tato spiritual yang digunakan untuk menyempurnakan senjata. Meski begitu, sekilas dia tahu bahwa tato spiritual yang diberikan oleh Lu Ye tidak lengkap. Jika spirit rune yang tidak lengkap sudah begitu rumit, seberapa rumitkah jika itu adalah spirit rune yang lengkap? Dia menggaruk kepalanya yang botak. Agak sulit. Bukankah ini agak sulit? Ini bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh manusia. Paling tidak, Han Dong tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Perlu diketahui bahwa spirit rune cabang kembar tidak serumit yang ini, tetapi sangat sulit bagi pasukan teratas di Laut Wan Xiang untuk menguraikannya. Mereka telah menguasai spirit rune cabang kembar, tetapi jika mereka ingin menggunakan spirit rune ini untuk menyempurnakan susunan dis, bahkan penyuling senjata pasukan teratas itu harus meraba-raba untuk waktu yang lama sebelum mereka memiliki tingkat keberhasilan tertentu.
Ini juga alasan mengapa harga disformasi terhubung Ki Kembar begitu tinggi di atas laut manifestasi Myriad. Itu karena tidak ada pemurni alat yang bisa menyempurnakannya semudah Lu Ye. Meskipun keterampilan pemurnian Handong tidak buruk, masih ada celah antara dia dan para penyuling senjata yang dipelihara dengan hati-hati oleh pasukan teratas. Jika dia menuliskan spirit rune ini di papan giok, dia mungkin memiliki kesempatan untuk berhasil setelah mencoba ribuan atau puluhan ribu kali. Namun, kesulitan mengukir di papan batu giok dan memasukkan spirit rune ke dalam senjata benar-benar berbeda. Dia ingin bertanya tato spiritual macam apa ini, tetapi dia menelan kata-kata itu kembali. Beberapa hal tidak bisa ditanyakan dengan santai. Tato spiritual ini sangat rumit sehingga kekuatannya tak terduga dan sangat berharga. Jika kakak Han tidak ada hubungannya, bisakah kamu memberiku beberapa petunjuk di sini? Lu Ye bertanya. Handong tertegun sejenak sebelum dia sadar kembali. Junior Brother juga mahir dalam menyempurnakan senjata. Dari perkataan Lu Ye, terlihat jelas bahwa dia ingin melakukannya sendiri. Aku sudah belajar sedikit, jawab Lu Ye. Handong tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya belajar sedikit, namun dia ingin menyempurnakan tato spiritual yang begitu rumit. Dia benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Namun, Lu Ye sekarang menjadi tamu penting siput giok. Handong tidak bisa mengatakan sesuatu yang terlalu tidak menyenangkan, jadi dia hanya bisa berkata. Tidak masalah. Lagi pula, aku tidak ada hubungannya akhir-akhir ini. Dia berpikir bahwa setelah beberapa kali mencoba, Lu Ye akan menyerah setelah tidak membuat kemajuan. Di hari-hari berikutnya, Lu Ye dan Handong tinggal di bagian terdalam lembah alat. Di samping meja penyulingan, kekuatan spiritual Lu Ye melonjak tanpa henti. Handong segera menemukan bahwa Lu Ye memang memiliki dasar dalam memurnikan senjata, tetapi dia seharusnya tidak mempelajari cara memurnikan senjata secara mendalam. Hal ini terlihat dari banyaknya penampilannya dalam menyempurnakan senjata. Kalau dipikir-pikir, di usia yang begitu muda, kultivasi Jade Moon pasti berkultivasi dengan susah payah setiap hari. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mempelajari sesuatu seperti memurnikan senjata? Tapi seiring berjalannya waktu, Handong menjadi semakin terkejut. Karena pertumbuhan Lu Ye sangat cepat, seolah-olah dia dilahirkan untuk memurnikan senjata. Yang lebih berharga lagi adalah kekuatan spiritual Lu Ye adalah atribut api, yang paling dibutuhkan oleh seorang penyuling senjata. Bakat Lu Ye dalam hal menyempurnakan senjata masih sangat bagus. Jika tidak, di ranah rahasia 9 prefektur, Kongkong Sekte Alat Pedang tidak akan mengajarinya cara menyempurnakan senjata. Di era 9 prefektur sebelumnya, Sekte Alat Pedang sangat makmur. Sword Dao dan Tools Dao dari sekte tersebut tidak ada duanya di seluruh 9 prefektur. Di antara mereka, warisan pedang Dao diperoleh oleh Nian Yuexian, dan warisan alat Dao diambil dari alam rahasia oleh Lu Ye dan diberikan kepada Ouyang Zi dari 9 prefektur. Lu Ye memiliki fondasi yang diajarkan oleh Kongkong, dan semua jenis teknik pemurnian membuat Handong terpesona. Awalnya, Handong memiliki mentalitas memberi petunjuk, tetapi setelah beberapa hari akur, keadaan keduanya menjadi diskusi bersama. Dalam suasana seperti itu, keterampilan pemurnian Lu Ye secara alami berkembang pesat. Namun, tidak mudah untuk memasang sarung yang cocok. Sangat mudah baginya untuk menyempurnakan Twin Killing Ket Araidis, karena hal terpenting tentang Araidis adalah spirit rune. Disarray itu sendiri adalah pembawa, jadi Lu Ye bisa memperbaikinya dengan santai. Tapi sarung saber tidak bisa. Meskipun itu juga merupakan pembawa spirit rune, jika pemurniannya tidak cukup baik, begitu kekuatan yang terakumulasi dalam spirit rune terlalu kuat, sarungnya tidak dapat menahannya. Untuk memastikan kualitas sarungnya dan memastikan integritas spirit rune, kombinasi keduanya bukanlah kesulitan yang biasa. Setelah menghabiskan setengah bulan di lembah alat, Lu Ye mulai benar-benar melemparkan sarungnya. Handong tidak optimis tentang ini. Menurutnya, keterampilan pemurnian Lu Ye bahkan tidak sebagus miliknya. Bagaimana mungkin dia bisa membuat spirit rune yang begitu rumit? Jika dia tidak merapalkan spirit rune dan hanya merapal sarungnya, itu tidak ada artinya sama sekali. Tapi yang mengejutkannya adalah bahwa pada percobaan pertama, Lu Ye telah memberikan 10% kemajuan. Meski karena kesalahan kecil, semua upaya sebelumnya sia-sia, hasil seperti itu tak diragukan lagi luar biasa. Handong bingung, karena hal semacam ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Menurut pendapatnya, dengan keterampilan pemurnian Lu Ye saat ini, belum lagi kemajuan 10%, tidak mungkin mencapai kemajuan bahkan 5%. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lu Ye memiliki pohon bakat? Bahkan jika keterampilan pemurniannya tidak sebaik miliknya, dia memiliki keunggulan unik dalam hal casting spirit rune. Dia mencoba lagi, dan gagal lagi dan lagi. Kemajuannya tinggi dan rendah, tetapi selama dia gagal, dia harus memulai dari awal lagi. Untungnya, penyulingan senjata berbeda dengan pil penyulingan. Jika dia gagal dalam memurnikan pil, bahan yang digunakan pada dasarnya akan hancur. Jika dia gagal dalam pemurnian senjata,
selama bahannya tidak rusak parah, dia bisa kembali ke tungku dan memulai dari awal lagi. Ini adalah keuntungan yang tidak bisa dibandingkan dengan pil pemurnian. Meski begitu, bahan yang dibawa Han Dong dari harta karun telah sangat terkuras. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke harta karun dan membawa kembali lebih banyak material. Lu Ye tidak khawatir dan berusaha sekuat tenaga. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, Lu Ye telah berada di Jade Cons selama hampir 2 bulan. Selama 2 bulan ini, dia telah gagal berkali-kali dan harus memulai dari awal lagi. Di bagian terdalam dari lembah alat, di depan meja penyulingan yang besar, Lu Ye memegang sarung yang baru dilemparkan di tangannya dan memeriksanya dengan hati-hati, matanya berwarna merah darah. Setelah 2 bulan tanpa tidur dan istirahat, Lu Ye merasa lelah bahkan setelah naik ke alam Jade Moon. Untungnya, sarungnya akhirnya selesai. Di sampingnya, kondisi Han Dong bahkan lebih buruk darinya. Rongga matanya cekung dan janggutnya tidak dicukur. Kultivasi Han Dong tidak lemah. Dia berada di tahap tengah alam Jade Moon, satu ranah minor lebih tinggi dari Lu Ye. Namun, ranah kultivasi seseorang adalah ranah kultivasi seseorang. Fondasi seseorang tidak dapat ditentukan oleh ranah kultivasi seseorang. Lu Ye telah mencapai puncak alam konstelasi. Dari segi fisik, Han Dong jauh lebih rendah darinya. Pada saat ini, Han Dong juga melihat sarungnya. Dia memukul bibirnya dan berkata, "Itu tidak mudah." Dia tidak menyangka akan membutuhkan waktu 2 bulan untuk menempa sarungnya. Untungnya, hasilnya tidak buruk. Ini tidak mudah. Lu Ye memeriksa sarungnya yang baru. Benda ini ditempa sendiri olehnya, seperti pansan saber. Itu gelap gulita dan tampak biasa-biasa saja. Namun, jika seseorang meremehkannya karena penampilannya yang biasa-biasa saja, dia harus membayar harganya. Lu Ye menyalurkan sedikit energi transendensinya ke dalamnya. Dia segera merasakan energi transendensinya mengalir di sepanjang garis prasasti spiritual. Dia mengambil pansan saber dari pinggangnya, menghunusnya, dan memasukkannya ke sarung baru. Dia terus memeliharanya dengan energi transendensinya. Dia memandang Han Dong dan berkata, "Terima kasih, kakak senior Han. Sama-sama, aku juga mendapat banyak manfaat." Selama pertukaran, Han Dong memang belajar banyak hal dari Lu Ye. Teknik Lu Ye berasal dari sekte instrumen pedang, dan merupakan hal-hal yang tidak dimiliki oleh dunia siput giok. Han Dong merasa bahwa jika dia dapat memahami hal-hal ini, pencapaiannya dalam pemurnian akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk penyuling senjata, ini tidak diragukan lagi sangat berharga. "Ayo pergi dan minum," Lu Ye memanggil. Han Dong tidak menolak. Dari awal hingga akhir, dia tidak menanyakan untuk apa prasasti spiritual itu. Di sampingnya, Masangsi yang telah menunggu selama 2 bulan mengikuti. Sesaat kemudian, di sebuah lembah di Jade Cons, Lu Ye dan Han Dong duduk berhadapan, minum dan mengobrol dengan gembira. Lu Ye tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak waktu di Jade Cons. Untungnya, hasilnya mulus. Dengan pengalaman menempa sarungnya, akan lebih mudah untuk menempanya lain kali dengan bahan yang lebih baik. Dia bersiap untuk bertemu Chow Wu besok dan menanyakan tentang pengaturan di Jade Cons. Dia harus bergegas kembali ke Laut Wan Siang. 1703. Di kediaman Han Dong, Lu Ye sedang minum dan mengobrol dengan gembira dengannya. Setelah menempa sarung Mountain Coiling Saber, Lu Ye masih sangat senang. Meski kualitas sarung ini tidak terlalu tinggi, namun untuk sementara bisa memenuhi kebutuhannya. Ketika kultivasinya tinggi di masa depan, belum terlambat untuk menempanya kembali. Pada saat itu hanya akan lebih mudah. Apalagi, Lu Ye punya ide kecil. Alasan mengapa Draw Saber begitu kuat adalah karena kekuatan spiritual kultivator telah menumpuk dan memelihara spirit rune. Benda ini tidak memiliki persyaratan kaku untuk kekuatan kultivator itu sendiri, selama seseorang adalah kultivator senjata. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki sarung ini pada dasarnya dapat menggunakan kemampuan Sword Draw. Oleh karena itu, hal ini memiliki kemungkinan untuk dipopulerkan. Tentu saja, itu tidak mungkin sekarang. Lu Ye telah menghabiskan 2 bulan menempa sarung ini. Bagaimana dia bisa punya begitu banyak waktu untuk memurnikannya untuk orang lain? Jika ada kesempatan, mungkin dia bisa mencobanya dalam skala kecil. Di antara orang-orang yang dekat dengannya, masih ada beberapa kultivator senjata. Belum lagi yang lain, kultivator pedang 9 prefektur cukup cocok untuk memiliki sarung yang berisi spirit rune Sword Draw. Kekuatan membunuh seorang kultivator pedang pada awalnya sangat kuat, dan dengan ledakan seketika dari spirit rune, secara alami akan menjadi lebih kuat. Dia masih harus mengolah penyuling senjata 9 prefektur sendiri. Jika ada cukup penyuling senjata yang luar biasa di 9 prefektur, ide ini dapat diwujudkan. Pada saat itu, semua kultivator senjata di 9 prefektur dapat menggunakan metode ini. Seberapa mengerikan ledakan kekuatan itu? Namun, ini juga sulit. Kultivasi Han Dong tidak rendah, tetapi bahkan jika Lu Ye mengajarinya spirit rune, dia mungkin tidak dapat menempanya dalam beberapa tahun.
Lu Ye memikirkannya sebentar dan tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini. Dia terus minum dengan Handong. Handong tiba-tiba mengeluarkan jimat suara untuk diperiksa. Seseorang pasti mengiriminya pesan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terkejut. Apa yang salah? Lu Ye melihat ekspresinya tidak benar dan bertanya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Handong berbicara, dia akan keluar, seolah sedang terburu-buru. Adik laki-laki, kembali dan istirahat dulu. Aku akan kembali untuk mencarimu nanti. Lu Ye mengangguk. Oke. Tanpa diduga, Handong berhenti dan melihat kembali ke Lu Ye untuk sementara waktu. Dia mengangkat tangannya dan berkata, adik laki-laki, ayo bersama. Lu Ye bingung. Dia tidak tahu mengapa Handong tiba-tiba berubah pikiran. Dari perubahan ekspresi Handong, terlihat jelas bahwa ini bukan masalah kecil. Kalau tidak, Jademun tidak akan terburu-buru. Lu Ye awalnya berpikir bahwa ini adalah masalah keluarga dunia Keonggiok, tetapi Handong telah mengundangnya. Sepertinya ada yang tidak beres. Dia tidak merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak akan membuat tebakan jahat. Karena Handong memanggilnya, dia melangkah maju dan mengikuti. Ma Sangxi mengikuti dari belakang. 3 sosok melayang ke langit. Di bawah pimpinan Handong, mereka buru-buru bergegas menuju dunia luar. Lu Ye benar-benar merasakan bahwa Handong bukan satu-satunya yang bergerak di dunia Keonggiok. Beberapa Jademun yang dia lihat sebelumnya juga bergerak. Bahkan Realm Lord Chou Wu terbang keluar. Apa yang sedang terjadi? Biasanya berbicara, kecuali itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan dunia, penguasa sektor seperti Chou Wu tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Tapi sekarang, bahkan Chou Wu tidak bisa duduk diam. Ini jelas bukan masalah kecil. Lu Ye bingung, tapi dia tidak bertanya. Apa yang harus dia ketahui, dia akan tahu. Apa yang seharusnya tidak dia ketahui, tidak perlu ditanyakan. Tak lama kemudian, Jademuns dari Jadekons World berkumpul di dekatnya. Mereka semua adalah wajah yang familiar. Jademuns yang pernah ditemui Lu Ye sebelumnya semuanya ada di sini. Bahkan Wu Zuo hadir. Ini mengejutkan Lu Ye karena dia dan Handong telah menyempurnakan artefak selama 2 bulan. Dia mengira Wu Zuo akan pergi lebih dulu. Lu Ye memandang Wu Zuo, mencari pendapatnya. Wu Zuo perlahan menggelengkan kepalanya, ekspresi bingung yang sama di wajahnya. Bagaimana situasinya? Handong bertanya dengan cemas. Ayo bicara sambil bergerak. Chou Wu memanggil, segera memanggil Starbot. Semua orang naik, dan Starbot berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kedalaman kosmos. Lu Ye merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat sosok terbang keluar dari Jadekons World di Starbot juga. Mereka adalah konstelasi dunia Jadekons. Tidak hanya konstelasi alam dalam bergerak ke arah yang sama, tetapi konstelasi alam luar juga bergerak ke arah yang sama. Dari kelihatannya, semua kultivator konstelasi Jadekons sedang bergerak. Lu Ye segera menyadari bahwa masalah ini jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Dunia Jadekons sudah berada di ambang perang. Di Starbot, Jademun dari Jadekons World mendengarkan narasi Chou Wu, dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Lu Ye dan Wu Zuo berdiri di samping dan mendengarkan. Mereka perlahan mengerti apa yang sedang terjadi. Seluruh galaksi Jadekons terletak di lokasi yang sangat terpencil di kosmos. Keterpencilan ini tidak berarti bahwa sumber daya kultivasi di galaksi itu buruk. Dilihat dari situasi saat ini, meski sumber daya kultivasi di galaksi tidak melimpah, sebenarnya tidak terlalu buruk. Alasan terbesar keterpencilannya adalah sulitnya berkomunikasi dengan galaksi lain. Ketika 9 prefektur menjadi grid domain, konstelasi mulai menjelajahi kosmos sekitarnya. Jadekons World telah menjadi grid domain bertahun-tahun yang lalu. Ada hampir 10 Jademun, jadi tentu saja, mereka juga akan menjelajahi kosmos di sekitarnya. Jangkauan penjelajahan mereka pasti jauh lebih jauh dari 9 prefektur. Jadesnel Galaksi sekarang terbagi menjadi 3 alam besar, memanjang keluar dari arah 9 prefektur. Berdasarkan kecepatan tahap selanjutnya dari Constellation Realm, mereka akan memasuki galaksi yang sangat luas dan sunyi dalam waktu 2 tahun. Tempat itu sunyi senyap, dan bahkan tidak ada satu alam pun di tingkat terendah, apalagi alam kultivasi. Meluas keluar dari arah Green Dawn Dao World adalah Chaotic Explosion Zone. Memanjang keluar dari Jadekons Galaksi juga merupakan domain terpencil. Namun, ada galaksi lain di arah ini. Pernah ada Jademun di Jadekons Galaksi yang menghabiskan 20 tahun untuk melewati domain terpencil dan mencapai galaksi ini. 20 tahun bukanlah waktu yang singkat, bahkan untuk Jademun. Dengan jarak yang begitu jauh, sulit bagi Jadekons Galaksi untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Apalagi galaksi Keonggiok tidak memiliki fondasi yang kuat, sehingga mereka tidak berani melakukan kontak dengan pihak lain. Di alam semesta, sebenarnya ada banyak galaksi seperti galaksi Jadekons. Mereka dikelilingi oleh domain terpencil yang luas atau keajaiban luar angkasa yang sangat berbahaya.
Hal ini menyebabkan galaksi menjadi terisolasi dari dunia luar. Dalam keadaan normal, galaksi seperti Jade Cons galaksi tidak akan terlalu kuat, tetapi juga tidak akan terlalu lemah. Jika mereka menutup pintu dan berkembang sendiri, mereka tidak akan memiliki banyak masa depan. Mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam berbagai pertempuran teratas di alam semesta, tetapi mereka juga tidak akan berada dalam bahaya besar. Namun, kejadian tak terduga terjadi dari waktu ke waktu. Hampir 3 tahun yang lalu, para kultivator Jade Cons galaksi menemukan sesuatu yang aneh di arah domain yang sunyi. Tiba-tiba ada tambahan lapisan udara dingin di kosmos, menyelimuti area yang luas. Hal semacam ini sangat langka, jadi ketika berita dikirim kembali, Jademun dari Jade Cons galaksi segera pergi ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Namun, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Udara dingin yang menyelimuti area yang luas muncul entah dari mana dan tidak menghilang. Namun, itu tidak menyebabkan kerusakan khusus. Setelah sekian lama, Jade Cons galaksi berhenti memperhatikannya. Para kultivator Jade Cons galaksi menyebut lokasi itu sebagai wilayah dingin dan bahkan menandainya di peta bintang. Segera, para kultivator Jade Cons galaksi menemukan bahwa udara dingin di wilayah dingin tidak berbahaya. Sebaliknya, itu memiliki beberapa manfaat. Ini karena kultivator yang memiliki kekuatan elemen dingin akan dapat berkultivasi lebih efisien di wilayah dingin. Lambat laun, daerah dingin menjadi tempat kultivasi favorit bagi beberapa kultivator. Banyak kultivator yang mengolah kekuatan elemen dingin atau teknik rahasia suka pergi ke sana. Namun, banyak hal berubah setengah tahun yang lalu. Wilayah dingin, yang diam selama 3 tahun, mengalami beberapa perubahan aneh. Udara dingin seolah menjadi hidup dan terus bergetar berirama. Jade Cons galaksi secara alami tidak berani lalai. Mereka segera mengirim banyak orang untuk memantaunya. Di antara mereka ada beberapa Jademun. Lu Ye dan Wu Zuo datang 2 bulan lalu dan menemukan bahwa galaksi Keonggiok memiliki sangat sedikit konstelasi karena hal ini. Tidak ada yang tahu apakah wilayah dingin itu berkah atau kutukan. Sebagai tindakan pencegahan, Chow Wu mengerahkan hampir setengah dari pasukan Jade Cons galaksi di sana. Dengan cara ini, jika terjadi sesuatu di wilayah dingin, galaksi Keonggiok akan memiliki kekuatan yang cukup untuk merespons. Pada akhirnya, kejadian tak terduga benar-benar terjadi. Setengah bulan yang lalu, ruang di wilayah dingin tiba-tiba hancur. Segera setelah itu, jalur serangga muncul dan sejumlah besar makhluk menyerang tanpa rasa takut. Untungnya, Chow Wu memiliki pandangan jauh ke depan untuk menempatkan banyak orang di sana. Oleh karena itu, ketika situasi menjadi tidak menguntungkan, Jademun yang mengawasi daerah tersebut segera memimpin konstelasi untuk menghentikan mereka. Lokasi jalur bak telah diperbaiki. Jade Cons galaksi memiliki keunggulan geografis mutlak. Makhluk yang keluar dari jalur serangga tidak kuat dan banyak dari mereka terbunuh. Namun, kekuatan musuh sangat istimewa. Tampaknya memiliki kekuatan polusi yang sangat aneh. Setelah mereka mati, kekuatan polusi tidak menghilang. Itu berkumpul dan tumbuh lebih besar, menyebabkan para kultivator Jade Cons tertahan. Selain itu, ada arus penyerbu yang tak ada habisnya. Sepertinya tidak ada akhir bagi mereka. Hanya masalah waktu sebelum jalur serangga di wilayah dingin jatuh. Oleh karena itu, Jademun di sisi lain membuat keputusan cepat. Dia memerintahkan seseorang untuk mengirim pesan ke Jade Cons galaksi dan meminta bala bantuan. Pesan melewati lapisan dan lapisan. Hanya butuh 1 hari untuk mencapai galaksi Keonggiok dari wilayah dingin. Ketika Jade Cons galaksi menerima pesan tersebut, mereka tidak menunda. Hampir semua kekuatan yang tersisa dari seluruh domain pergi untuk memberikan bala bantuan. Ini karena Chow Wu menyadari bahwa ini sangat mungkin menjadi bencana bagi galaksi Keonggiok. Jika tidak ditangani dengan baik, seluruh domain akan dihancurkan. Lu Ye mengerutkan kening saat mendengar ini. Tepat ketika dia hendak bertanya dari ras mana penyerbu itu berasal, dia tiba-tiba merasakan lengan bajunya ditarik. Dia berbalik untuk melihat dan melihat Mas Sangsi sedang menatapnya. Dia mentransmisikan suaranya dengan ekspresi serius. Tuanku, itu seharusnya ras kotoran. Lu Ye terkejut dan bertanya, apakah kamu yakin? Meskipun aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, dengan jalur serangga di wilayah dingin dan kekuatan polusi, itu tidak mungkin salah. Selain ras Field, tidak ada ras lain yang bisa melakukan hal seperti itu. Ekspresi Lu Ye menjadi serius. Jika itu adalah ras kotoran, maka semuanya akan merepotkan. Ras kotoran. Di langit berbintang, itu adalah ras yang membuat hampir semua ras gemetar ketakutan. Ras ini pernah hampir menyatukan seluruh langit berbintang dan memperbudak semua ras di langit berbintang. Lu Ye mengetahui hal ini karena dia telah membaca beberapa catatan di pavilion peristirahatan abis ras dwarf. Namun, catatan itu sangat kabur. Karena sudah lama sekali, bahkan ras dwarf tidak mengetahui cerita di dalamnya. Namun, tidak diragukan lagi bahwa Field Race adalah ras yang sangat kuat dan jahat.
Lu Ye tidak pernah membayangkan bahwa tempat terpencil seperti Jade Cons Galaksi suatu hari akan menghadapi krisis seperti itu. 1704. Ada semua jenis ras di kosmos, termasuk yang tidak memiliki kecerdasan atau kecerdasan rendah. Setidaknya ada 8.000 dari mereka. Di antara segudang ras di alam semesta, ada 2 ras yang paling terkenal. Salah satunya adalah ras serangga, dan yang lainnya adalah ras darah. Ras serangga senang menyerang alam dan melahap sumber daya mereka untuk mengembangkan diri. Jadi, kemanapun ras serangga pergi, semua kehidupan akan dimusnahkan. Ras darah tidak jauh lebih buruk. Makhluk hidup apapun di alam yang mereka targetkan akan menjadi budak darah mereka, nyawa mereka bergantung pada belas kasihan mereka. Dengan demikian, ras serangga dan ras darah tidak berada dalam situasi yang baik. Mereka pada dasarnya dibenci oleh semua orang. Ras darah memiliki kemampuan untuk menyamar sebagai manusia, jadi situasi mereka sedikit lebih baik. Ras serangga, di sisi lain, tidak bisa. Bahkan jika mereka berwujud manusia, karakteristik ras serangga sangat jelas dan mudah dibedakan. Selain 2 ras besar tersebut, sebenarnya ada ras lain yang dibenci dan dibenci oleh segudang ras. Itu adalah ras kotoran. Namun, tidak seperti ras serangga dan ras darah, tidak semua orang tahu tentang ras kotoran. Ini karena mereka jarang menunjukkan diri, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka akan membawa bencana yang menghancurkan. Ambil Jade Cons misalnya. Bahkan sekarang, mereka belum tahu apa musuhnya. Akar dari semua ini adalah penyembunyian Field Race. Ras darah memiliki 5 alam kelas atas, masing-masing dibentuk oleh bagian dari tubuh leluhur darah. Meski lokasi alam ini tidak tetap, masih ada jejak yang harus diikuti. Ras serangga berada dalam situasi yang sama. Beberapa sarang serangga kelas atas berada di bawah pengawasan kultivator ahli dan tidak dapat dipindahkan dengan mudah. Jika bukan karena fakta bahwa ras darah dan ras serangga memiliki banyak pusat kekuatan, yang menyulitkan berbagai ras untuk mencapai konsensus, ras serangga sudah lama dimusnahkan. Namun, tidak ada yang tahu di mana yayasan Field Race berada. Mereka sering menggunakan jalur serangga untuk tiba-tiba muncul, menghancurkan galaksi, dan kemudian menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan pemandangan yang kejam dan kacau. Desas-desus mengatakan bahwa yayasan Field Race disebut bumi kotoran. Itu adalah alam yang sangat besar dan salah satu alam kelas atas di kosmos. Namun, ini hanya rumor, dan tidak ada yang bisa memverifikasinya. Transmisi suara Lu Ye dan Ma Sangxi tidak luput dari telinga Jade Moon di Jade Cons. Han Dong tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat mereka. Kakak Lu, kamu sangat berpengetahuan. Apakah kamu tahu sesuatu? Saat ini, hal pertama yang harus diketahui Jade Cons adalah ras apa musuh itu dan apa yang ingin mereka lakukan. Hanya dengan begitu mereka dapat memberikan tanggapan yang sesuai. Jika mereka bahkan tidak mengetahui informasi paling dasar, mereka pasti akan dirugikan jika mereka bertarung. Lu Ye berkata, aku tidak terlalu yakin, tapi Ma Sangxi memberitahuku bahwa yang datang dari jalur serangga seharusnya adalah ras kotoran. Ras kotoran. Han Dong dan para Jade Moon dan bahkan Wu Zuo bingung. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Lu Ye menoleh untuk melihat Ma Sangxi. Ceritakan secara detail. Ma Sangxi kemudian menceritakan semua yang dia ketahui tentang suku kotor. Han Dong merasa bahwa Lu Ye telah berada di myriad fenomenon Si selama bertahun-tahun dan sangat berpengetahuan. Namun, Ma Sangxi masih yang paling berpengetahuan di antara semua Jade Moon yang hadir. Dia adalah yang terkuat dan telah hidup paling lama. Dia pernah menyamar sebagai manusia dan tinggal di laut fenomena myriad selama bertahun-tahun. Dalam hal pengetahuan, dia jauh lebih berpengetahuan daripada Lu Ye. Setelah mendengar tentang Field Race, ekspresi Chou Wu berubah serius. Bagaimana rekan Daoisme bisa menentukan bahwa yang datang kali ini adalah ras kotoran? Ma Sangxi berkata, ini sangat sederhana. Metode invasi mereka pada dasarnya sama dengan apa yang saya dengar. Mereka menggunakan jalur serangga dingin. Dikatakan bahwa Field Race memiliki Starry Sky Supreme Treasure yang disebut Heavenly Frost Mirror. Dengan harta ini, Field Race dapat melepaskan Heavenly Frost Key di lokasi acak di Starry Sky. Itu seharusnya alam dingin yang kamu lihat sebelumnya. Heavenly Frost Key ini tidak terlalu berbahaya dan bahkan berguna untuk kultivasi beberapa kultivator. Namun, ia memiliki kegunaan terbesar lainnya, yaitu membekukan ruang dan kemudian menghancurkannya, secara artifisial menciptakan jalur serangga yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan bolak-balik. Petik 2. Harta karun tertinggi langit berbintang. Cermin beku surgawi. Wu Zuo dan Jade Moon lainnya terkejut. Meskipun mereka lahir di daerah terpencil, mereka pernah mendengar tentang Starry Sky Supreme Treasures. Ini adalah harta karun yang lahir saat Starry Sky lahir. Hanya ada beberapa dari mereka di seluruh Starry Sky. Lu Ye, di sisi lain, mengkhawatirkan hal lain. Meskipun dia tidak memiliki Starry Sky Supreme Treasure, dia telah melakukan kontak dengan beberapa, jadi reaksinya tidak sebesar Jade Moon dari Jade Cons. Acak. Dengan kata lain,
Field Race tidak dapat menentukan di mana Heavenly Frost Key akan dirilis. Itu yang mereka katakan. Ma Sangxi mengangguk. Sialan. Zuo tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Mengapa kita begitu sial? Jademon dari Jadecons lainnya juga merasa sangat sial. Langit berbintang sangat luas, jadi bagaimana Ki Beku Surgawi bisa muncul di galaksi Jadecons? Jadecons berada di daerah terpencil. Tidak mudah bagi Lu Yiye untuk muncul dan membuka jalan menuju Myriad Phenomenon Sea. Saat hari-hari baik akan segera tiba, hal seperti ini terjadi. Ekspresi Chow Wu serius. Jika seperti yang dikatakan rekan Daoisme, bukankah Field Race sangat kuat? Sunshine Realm, seharusnya ada beberapa dari mereka, kan? Petik 2. Ma Sangxi mengangguk. Ras kotoran secara alami memiliki banyak ahli. Sunshine Realm pasti akan ada di sana, dan jumlahnya tidak akan sedikit. Namun, Tuan Sektor tidak perlu khawatir tentang serangan Sunshine Realm. Dari apa yang saya tahu, jalur serangga cermin beku surgawi ini berbeda dengan jalur serangga yang asli. Jalur ini memiliki batas toleransi tertentu, jadi Sunshine Realm tidak bisa langsung menyerang melalui jalur serangga. Han Dong bergumam. Jalan serangga itu seperti pipa air. Sunshine Realm lebih besar dari pipa air, jadi dia tidak bisa melewatinya. Jika dia menerobos masuk, dia mungkin akan merusak pipa air. Petik 2. Sesuatu seperti itu. Ma Sangxi mengangguk. Semua orang menghela nafas lega, sedikit lega. Karena dengan kekuatan Jadecons, jika Sunshine Realm benar-benar menyerang, mereka tidak perlu melawan. Yang harus mereka lakukan hanyalah mencuci leher dan menjangkau. Meski begitu, situasinya tidak optimis. Bahkan jika Sunshine Realm tidak bisa lewat, Jademon pasti bisa. Terlebih lagi, Field Race adalah ras yang sangat besar. Bahkan jika tidak banyak Jademon, selama 30 hingga 50 dari mereka datang, galaksi Jadecons tidak akan bisa menghentikan mereka. Seolah-olah melihat kekhawatiran semua orang, Ma Sangxi berkata, situasinya seharusnya tidak pesimistis. Ras Field adalah ras yang menang di mana-mana, jadi galaksi Jadecons jelas bukan satu-satunya medan perang yang mereka buka dengan bantuan cermin Frost Surgawi. Mendengar ini, mata Lu Ye berbinar. Dengan kata lain, bahkan jika pihak lain benar-benar dari ras kotoran, kita hanya perlu menghadapi sebagian kecil dari kekuatan ras kotoran. Betul, sekarang jalur serangga telah dibuka, hanya ada satu cara untuk melindungi galaksi. Bunuh semua musuh dan buat ras kotoran mundur, kata Ma Sangxi. Meskipun itu yang dia katakan, Ma Sangxi tahu bahwa terlalu sulit untuk melakukan ini dengan kekuatan Jadecons galaksi. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika situasinya buruk, dia akan membawa tuannya pergi dari sini. Dia tidak bisa membiarkannya mati di sini. Selanjutnya, Ma Sangxi membagikan beberapa informasi yang dia ketahui tentang ras kotoran. Semakin mereka tahu tentang ras kotoran, semakin mereka menyadari betapa sulitnya situasinya. Selama perjalanan, ada aliran berita dari daerah dingin. Situasinya tidak optimis. Baru beberapa hari berlalu, tetapi wilayah dingin akan segera jatuh. Bukan karena para kultivator Jadecons tidak berjuang cukup keras. Meskipun mereka tidak mengetahui detail ras Field, mereka dapat melihat bahwa jika wilayah dingin tidak dapat dipertahankan, para kultivator Jadecons akan segera dihancurkan. Oleh karena itu, mereka hampir melakukan yang terbaik. Namun, musuh tidak takut mati, dan kekuatan kotor di tubuh mereka akan menyebar setelah kematian. Sekarang wilayah dingin dipenuhi dengan kekuatan kotor, hanya ada satu jalur serangga untuk dilewati musuh. Selama kultivator Jadecons menjaga pintu keluar dari jalur serangga, mereka akan memiliki keuntungan geografis. Namun, situasinya terbalik sekarang. Jika para kultivator Jadecons ingin membunuh musuh, mereka harus mengambil risiko terkikis oleh kekuatan kotor. Situasi saat ini adalah bahwa para kultivator Jadecons tidak dapat membunuh musuh, tetapi mereka juga tidak dapat membunuh mereka. Mereka diikat. Ini adalah hal yang paling sulit tentang Field Race. Mereka tidak peduli dengan kematian karena orang yang meninggal bukanlah kultivator mereka sendiri. Terlebih lagi, kematian awal hanyalah untuk membuka jalan bagi penaklukan terakhir. Berdasarkan berita dari Cold Region, musuh yang dibunuh oleh para kultivator Jadecons sama sekali bukan ras Field, melainkan para kultivator dari berbagai ras yang diperbudak oleh ras Field. Ras Field bersembunyi dalam bayang-bayang sepanjang tahun dan melancarkan perang dengan bantuan Heavenly Frost Mirror. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tidak semua makhluk hidup di galaksi itu terbunuh. Banyak dari mereka yang terinfeksi oleh kekuatan kotor dan menjadi budak ras kotoran untuk melancarkan perang baru. Oleh karena itu, hanya ada satu hal yang dapat dilakukan oleh para kultivator Jadecons sekarang, dan itu adalah melakukan yang terbaik untuk menghilangkan atau memurnikan kekuatan kotoran di wilayah dingin. Efeknya tidak besar karena mereka yang memiliki kekuatan semacam ini pada dasarnya adalah kultivator medis, dan kultivator medis adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara berbagai sekte.
Starbot Luye sudah bergegas menuju wilayah dingin dengan kecepatan tercepatnya, tetapi meskipun demikian, masih perlu beberapa hari untuk tiba. 2 hari kemudian, berita baru datang dari medan perang. Setelah Field Race mengumpulkan sejumlah orang di wilayah dingin, tidak ada musuh baru yang muncul. Sebaliknya, mereka menyiapkan sesuatu. Seiring waktu berlalu, para kultivator Jade Cons merasa bahwa jalur serangga di wilayah dingin menjadi stabil. Jalur serangga diciptakan oleh energi dingin Heavenly Frost Mirror yang membekukan dan menghancurkan ruang. Itu tidak sama dengan jalur serangga normal, jadi awalnya tidak stabil, dan ukurannya terbatas. Ini juga alasan mengapa Sunshine Realm tidak bisa langsung menerobos. Jika dia menerobos masuk, ada risiko jalur serangga akan runtuh. Begitu jalur serangga runtuh, makhluk hidup yang melewatinya tidak akan memiliki akhir yang baik. Tapi sekarang, dengan berbagai pengaturan Field Race, jalur serangga menjadi stabil. Ini adalah pertanda yang sangat buruk karena jika jalur serangga cukup stabil, apakah Sunshine Realm dari ras kotoran dapat membunuh jalannya? Jika itu masalahnya, para kultivator Jade Cons akan benar-benar selesai. Ketika berita itu datang, semua orang menoleh untuk melihat Mas Sangsi, yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya itu yang saya tahu tentang ras kotoran. Saya tidak tahu apa-apa lagi, tetapi menurut informasi yang kita terima, semua yang dilakukan musuh sangat mungkin untuk memikat Sunshine Realm." Kelompok Jade Moon merasa kulit kepala mereka mati rasa. Chow Wu hanya bisa mendesak. Lebih cepat, lebih cepat. 1705. Jade Moon yang bertugas mengemudikan Starship dengan gila-gilaan mengedarkan kekuatan sihir mereka, tetapi meskipun demikian, kecepatan Starship sudah mencapai batasnya. Chow Wu tidak punya pilihan selain mengirim pesan ke para kultivator Jade Cons, memerintahkan mereka untuk menghentikan suku Field dengan segala cara. Mereka tidak bisa membiarkan suku Field mengatur perangkap mereka. Dia tahu bahwa begitu suku Field berhasil dan Sunshine Realm muncul, Jade Cons tidak akan pernah bisa melawan. Meskipun situasi saat ini mengerikan, Jade Cons setidaknya bisa bertarung. Namun, umpan balik yang mereka terima membuat Chow Wu putus asa. Meskipun Sunshine Realm tidak muncul di pihak suku Field, lebih dari selusin Jade Moon telah muncul. Ditambah dengan fakta bahwa zona dingin dipenuhi dengan kekuatan kotoran, para kultivator Keonggyok tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka memaksa masuk, mereka bahkan mungkin mati. Menghadapi situasi seperti itu, para kultivator Jade Cons hanya bisa menonton tanpa daya. Keesokan harinya, zona dingin mulai terlihat. Di kapal bintang, Luye melihat ke depan dan melihat hamparan kabut kelabu yang luas menyelimuti langit berbintang. Itu seharusnya menjadi lokasi asli dari Frigid Zone. Luye belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Bahkan melihatnya dari jauh, kabut abu-abu mengeluarkan perasaan yang sangat busuk, seolah-olah terbentuk dari kotoran dunia. Itu membuat orang tanpa sadar merasa jijik dan jijik. Di bawah kedok kekuatan kotoran, situasi di dalam tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun, samar-samar mereka masih bisa melihat banyak sosok bergerak. Luye juga merasakan aura jalur serangga dari tengah kabut kelabu. Ketika mereka tiba, Jade Moon yang awalnya ditempatkan di sini maju untuk menyambut mereka. Basis kultivasi mereka bervariasi. Ada Jade Moon tahap awal hingga akhir, tetapi tanpa kecuali, wajah mereka pucat dan aura mereka lemah. Di permukaan, mereka tampaknya tidak terluka, tetapi mereka tampak seperti telah mengonsumsi terlalu banyak spirit pill, menyebabkan racun pil menumpuk di tubuh mereka dan menghambat aliran kekuatan mereka. Jade Moon secara alami tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Oleh karena itu, bukan racun pil yang memengaruhi aliran kekuatan sihir mereka, tetapi kekuatan najis yang aneh. Saat mereka bertemu, Chow Wu bertanya dengan cemas. Bagaimana situasinya sekarang? Pria paruh baya yang menjadi pemimpin menyeka wajahnya. Mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka telah menjaga jalur serangga selama ini. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi kita telah gagal masuk. Sebaliknya, kita telah kehilangan beberapa orang. Jalur serangga menjadi stabil. Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka setelah jalur serangga menjadi stabil sepenuhnya, Sunshine Realm pasti akan tiba. Seberapa kuat mereka? Chow Wu bertanya lagi. Pria paruh baya itu berkata, mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka juga tidak lemah. Mereka berada pada level normal. Jika 1 lawan 1, saya tidak takut pada mereka. Tetapi di lingkungan itu dipenuhi dengan energi kotor, sulit bagi kami untuk tampil. Wanita berwajah pucat lainnya mengangguk dan berkata, itu benar. Begitu kamu memasuki tempat itu, kamu tidak hanya harus bertarung dengan musuh, kamu juga harus terus-menerus mengedarkan kekuatan sihirmu untuk menahan korosi dari kekuatan kotoran. Jika kamu tidak hati-hati, kekuatan sihirmu akan tercemar, dan akan sangat merepotkan untuk membubarkannya. Dalam keadaan normal, bahkan jika beberapa racun pil menumpuk di tubuh Jade Moon, tidak akan merepotkan untuk menanganinya. Namun, energi kotor yang menyerang tubuh mereka berbeda dengan racun pil.
Jauh lebih sulit untuk menangani dan mengeluarkannya. Melihat situasi saat ini, Jademun dari Rasfield memiliki keunggulan dalam jumlah dan keunggulan geografis, tetapi mereka jelas berpengalaman dalam seni penaklukan. Meskipun memiliki keuntungan, mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, hanya menjaga jalur serangga dan sibuk mengatur. Mereka jelas ingin Sunshine Realm datang dan menyelesaikan situasi dengan satu pertempuran. Kita tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan. Chow Wu menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi tekad. Dalam keadaan seperti itu, Jadekons kehabisan akal dan hanya bisa bertarung. Kalau tidak, semakin lama ini berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi Jadekons. Saat Jademun sedang berbicara, Lu Ye sedang melihat lokasi asli domain dingin. Menggunakan persepsinya, dia bisa merasakan selusin aura Jademun di dalamnya. Di sisi lain, ada juga selusin orang di pihak mereka, tetapi dalam hal jumlah, mereka sedikit lebih rendah dari musuh. Kakak Lu, Hallmaster Wu, aku akan membutuhkan bantuanmu dalam pertempuran ini. Chow Wu menoleh untuk melihat Lu Ye dan Wu Zuo. Wu Zuo segera berkata, tidak masalah. Karena kita di sini, saya tidak akan hanya berdiri dan menonton. Lu Ye mengangguk dan berkata, beri kami perintah, Realm Lord. Baik dia maupun Wu Zuo mengerti bahwa jika bibirnya hilang, giginya akan terasa dingin. Meskipun kejahatan di sini dekat dengan domain Jadekons, jika Jadekons dikalahkan, 9 prefektur dan dunia King Li Dao tidak akan memiliki akhir yang baik. Melindungi domain Keonggiok adalah melindungi 9 prefektur dan dunia King Li Dao. Setelah menerima tanggapan keduanya, Chow Wu menjadi tenang. Lu Ye berada di tahap awal Jademun, jadi dia tidak memiliki banyak harapan. Namun, Wu Zuo berada di tahap tengah dan bisa sangat membantu. Selain itu, pelayan Lu Ye, Ma Shangxi, berada di tahap puncak Jademun. Mereka pasti akan sangat membantu. Chow Wu hanya senang bahwa Lu Ye dan Wu Zuo tetap berada di domain Jadekons. Jika tidak, dengan kekuatan Jadekons domain saja, mungkin tidak ada harapan. Masih banyak konstelasi Jadekons yang bergegas, tetapi mereka tidak akan berhasil tepat waktu. Chow Wu tidak ragu dan segera mulai menyebarkan. Nyatanya, tidak banyak yang bisa diterapkan. Kekuatan kedua belah pihak terlihat jelas. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah dengan cepat menyingkirkan Jademun musuh, lalu menemukan cara untuk menghancurkan pengaturan musuh dan menghentikan sinar matahari musuh turun. Seperti yang dikatakan Ma Shangxi sebelumnya, jika mereka ingin melindungi domain Jadekons, mereka harus menyingkirkan ras kotoran di depan mereka dan membuat mereka mundur. Akan lebih baik jika mereka bisa membuat mereka secara sukarela menutup jalur serangga. Kalau tidak, jika jalur serangga ada di sini, itu akan seperti memiliki harimau ganas di bawah tempat tidur mereka. Masa depan galaksi tidak akan stabil. Jumlah Jademun hampir sama, jadi mereka harus menargetkan mereka secara terpisah. Di bawah pengaturan Chow Wu, masing-masing Jademun musuh menjadi sasaran. Namun, meski jumlah Jademun hampir sama, jumlah musuh lebih banyak. Karena itu, mereka harus bertarung dengan angka. Situasinya tidak optimis, tetapi karena keadaan sudah seperti ini, mereka hanya bisa menguatkan diri. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang optimis dengan hasil dari pertempuran ini. Lu Ye memandang pria paruhbaya yang telah berbicara sebelumnya dan tiba-tiba berkata, kakak senior, bolehkah saya bertanya berapa banyak kekuatan yang dapat Anda gunakan sekarang? Pria paruhbaya itu menghela nafas. 80 hingga 90%. Lu Ye mengangguk. Kakak senior, jangan bergerak. Biarkan aku melihat apakah aku bisa menghilangkan kekuatan kotor itu. Mengatakan demikian, dia mengangkat tangannya dan menepuk pundak pria paruhbaya itu. Pria paruhbaya itu terkejut. Kakak Lu, kamu juga seorang kultivator medis. Bukannya kekuatan kotor itu tidak bisa dihilangkan atau dimurnikan, itu hanya sangat menyusahkan. Apalagi mereka yang memiliki sarana seperti itu biasanya adalah kultivator medis. Lu Ye tampak seperti seorang kultivator senjata pada pandangan pertama, jadi pria paruhbaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Bisa dibilang begitu, Lu Ye tidak menjelaskan terlalu banyak. Mengatakan demikian, dia mendesak kekuatan spiritualnya dan kekuatan pohon bakat. Saat kekuatan spiritualnya beredar, itu mulai mengalir ke seluruh tubuh pria paruhbaya itu. Saat berikutnya, ekspresi pria paruhbaya itu membeku, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ini karena dia merasa bahwa ketika kekuatan spiritual Lu Ye beredar, kekuatan kotor di tubuhnya dengan cepat menghilang. Situasinya seperti kepingan salju yang terkena terik matahari. Dia sangat menyadari betapa uletnya energi tidak murni itu. Berdasarkan kemampuannya sendiri, dia dapat dengan mudah mengeluarkannya dalam setengah tahun pengasingan. Namun, metode yang digunakan Lu Ye memiliki efek ajaib dalam menyembuhkan penyakit. Itu benar-benar mengejutkan. Lu Ye tidak terkejut dengan reaksi pria paruhbaya itu. Pohon bakat dapat membakar kekuatan kutukan yang tertanam dalam di garis keturunan merpepel.
Tidak peduli betapa sulitnya menghadapi kekuatan kotor ini, itu tidak bisa lebih kuat dari kutukan merpepel. Bagaimana bisa kotoran tetap ada setelah dibakar habis oleh pohon bakat? Saat itu, ketika Lu Ye membantu merpepel membakar kekuatan kutukan, dia harus sangat berhati-hati karena kutukan itu adalah warisan garis keturunan. Untuk benar-benar membakarnya membutuhkan banyak usaha, dan itu juga menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh fisik merpepel. Tapi sekarang, itu tidak terlalu merepotkan. Aliran kekuatan spiritual memang menyebabkan kerusakan pada tubuh fisik pria paruh baya itu, tetapi dengan yayasan Jade Moon miliknya, dia bisa pulih dalam sekejap mata. Paling-paling, dia akan merasakan rasa sakit yang membakar. Dibandingkan dengan kekuatan untuk membakar kekuatan kotor, sedikit rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Setelah beberapa saat, Lu Ye menarik tangannya. Pria paruh baya itu menatap Lu Ye dengan bingung, tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, "Metode kakak muda, sungguh menakjubkan." Mata Chow Wu berbinar. "Kamu sudah berurusan dengan kekuatan kotor." Selesai. Pria paruh baya itu mengangguk. Dia merasakan kondisi tubuhnya. Tidak ada yang tersisa. Jade Moon lainnya yang telah terkorosi oleh kekuatan kotor juga menatap Lu Ye dengan mata cerah. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Bahkan kekuatan sekecil apapun bisa menjadi kunci kelangsungan hidup mereka. "Saudara muda Lu, tolong bantu kami. Kami sangat berterima kasih," seseorang segera berkata. Karena Lu Ye telah mengambil tindakan, dia tentu saja tidak akan menyelamatkan salah satu dari mereka. Dia segera membantu mereka membakar kekuatan kotor satu persatu. Tanpa kekuatan kotor, Jade Moon terasa lebih ringan, seolah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Chow Wu berpikir sejenak sebelum berkata, "Saudara muda Lu, lebih baik jika kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini." Karena Lu Ye dapat dengan mudah menangani kekuatan kotor, dia jauh lebih penting daripada berpartisipasi dalam pertempuran ini. Selain itu, dia hanyalah seorang Jade Moon awal. Jika dia berpartisipasi dalam pertempuran ini, dia pasti akan lebih berbahaya daripada yang lain. Chow Wu takut sesuatu akan terjadi padanya. Lu Ye berkata, "Tidak apa-apa, kami memiliki lebih sedikit orang daripada pihak lain untuk memulai. Tanpa saya, tekanan pada yang lain akan meningkat. Saya hanya akan berhati-hati." Chow Wu berpikir sejenak dan merasa bahwa Lu Ye benar. Dia memperingatkan, "Kamu harus berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, segera lari dari medan perang. Hidupmu adalah prioritas utamamu." Lu Ye mengangguk. "Ayo lakukan." Chow Wu berkata dengan lembut sambil melihat area yang diselimuti kabut abu-abu. Detik berikutnya, saat perintah diturunkan, konstelasi bintang Keong Giok mulai bergerak, termasuk 2 kapal perang. Konstelasi Jade Kons sekarang dibagi menjadi 2 kelompok. Salah satu dari mereka sudah lama berada di sini dan telah bertarung beberapa kali dengan Jade Moon. Kelompok lain masih dalam perjalanan ke sini dan mungkin akan membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan lagi untuk mencapai medan perang. Kedua kapal perang ini telah didorong ke sini oleh konstelasi Jade Kons dan ditempatkan di sini. Pertempuran kini dimulai dengan gemuruh kedua kapal perang.